Hai sahabat para penikmat alur. Baik lagi nih sama gue nih, Usop ya. Kali ini gue akan bawain sebuah alur cerita film yang berjudul The Little House yang dirilis pada tahun 2017. Film ini berkisah tentang kehidupan para biarawati atau suster di sebuah gereja pada zaman kerajaan dahulu. Para suster di gereja ini ternyata memiliki keinginan untuk melakukan pergenjotan duniawi yang sangat tinggi, alias sakne. Hingga akhirnya gereja tersebut mempekerjakan seseorang tukang kebun baru. Dan tentu saja tukang kebun itu menjadi incaran para suster yang pengen bergenjot ria. Biar gak kebanyakan bacot lagi, kita langsung aja mulai videonya. Tapi klik dulu dong tombol subscribe-nya dan nyalain tuh lonceng notifikasinya biar kita cepet bahagian orang tua. Gua Usop, enjoy the plot. Film dimulai dengan diperlihatkan para suster di sebuah gereja sedang melakukan ibadah yang dipimpin oleh seorang pendeta bernama Thomas. Dilihat dari luar, kehidupan para suster di gereja itu nampak baik-baik aja. Tapi yang terjadi sebenarnya adalah para suster-suster tersebut sama sekali nggak bisa mengendalikan emosi mereka. Hal itu terlihat ketika tukang kebun di sana dimaki habis-habisan oleh para suster. Padahal tukang kebun itu cuma ngeliatin doang, nggak ngapa-ngapain. Tidak cuma dimaki, tukang kebun itu bahkan dihajar dan diinjak-injak oleh para suster-suster tersebut. Kemudian terlihat pendeta Thomas yang akan pergi ke kota untuk menjual kain buatan suster di gereja tersebut. Saat pendeta Thomas hendak berangkat, para suster melihat si tukang kebun sedang mengadu ke pendeta Thomas. Tukang kebun bilang kalau dia udah nggak kuat kerja di sana lagi karena selalu disiksa oleh para suster di sana. Dia berniat resign dari gereja itu. Pendeta Thomas memohon agar si tukang kebun bertahan 2 hari lagi sampai dia balik dari kota. Tapi tukang kebun udah suren dan pergi gitu aja. Please, just wait. Scene berpindah ke sebuah kerajaan. Terlihat raja di sana yang bernama Bruno sedang makan bersama ratunya. Raja Bruno dan ratunya dilayani oleh seorang pelayan muda yang cukup ganteng, kayak Alucard pakai sepatu mana. Pelayan ganteng tersebut bernama Maceto. Ternyata Maceto gak cuma jadi pelayan doang di kerajaan itu. Profesi lainnya Maceto di kerajaan itu adalah sebagai selingkuhannya ratu. Anjay, enak kali ya jadi simpenannya ratu. Suatu malam saat Maceto akan bergenjot ria dengan sang ratu, tiba-tiba Raja Bruno datang. Maceto langsung kabur tetapi Raja Bruno terus mengejarnya. Akhirnya Maceto pun sembunyi di ruang pelayan. Karena keadaannya sangat gelap, Raja Bruno ini gak bisa lihat siapa pelayan yang habis bergenjot dengan ratunya. Raja Bruno lalu memegang dada mereka satu persatu. Saat Raja Bruno memegang dada Maceto, dia merasakan detak jantung yang sangat kencang. Raja Bruno pun fix tahu kalau orang inilah yang telah bergenjotan dengan ratunya. Kemudian Raja Bruno memotong sebagian rambut Maceto untuk menandai dan akan diadili besok pagi. Setelah itu Raja Bruno pergi dari tempat itu. Maceto pun tak kehabisan akal. Dia juga memotong sebagian rambut para pelayan yang sedang tertidur agar Raja Bruno besok kebingungan. Pagi hari pun tiba. Para pelayan kebingungan kenapa rambut mereka bisa hilang sebagian. Salah seorang pelayan berkata jika iblis telah memotong rambut mereka saat tertidur pulas. Tapi tak lama kemudian Raja Bruno datang. Dia sangat kebingungan setelah melihat semua pelayan yang rambutnya terpotong. Raja Bruno pun menjadi tidak bisa menemukan pelayan yang menggenjot istrinya semalam. Berkat kecerdikannya semalam, Maceto pun terbebas dari hukuman yang sudah menantinya. Scene pun berpindah dan terlihat Maceto yang sedang membawa kayu bakar. Tiba-tiba ratu menariknya dan mengajaknya melakukan pengeceritan di tempat itu. Tapi ternyata Raja Bruno melihat hal itu. Raja Bruno lalu menyuruh prajuritnya untuk menangkap Maceto. Maceto pun melarikan diri ke tengah hutan. Singkat cerita, Maceto berhasil kabur dari kejaran para prajurit. Maceto melihat pendeta Thomas yang sedang dalam kesusahan. Ternyata kain yang hendak ia jual ke kota hanyut di sungai. Maceto pun menolong pendeta Thomas mengambil kain-kain yang hanyut itu. Pendeta Thomas yang sangat berterima kasih kepada Maceto. Pendeta Thomas lalu bertanya di manakah Maceto tinggal. Maceto pun menjawab jika dia tidak punya tempat tinggal. Mendengar hal itu, pendeta Thomas menjadi merasa iba dan mengajak Maceto tinggal di gerejanya.
Tapi pendeta Thomas meminta agar Maseto berpura-pura bisu dan tuli agar tidak diganggu oleh para suster. This is Maseto. He's a deaf mute. Oyster and do all of the things that Lurko was doing. And I thought the fact that he's a Did you deaf sell any mute, fabrics? we should talk about it in private. Karena tukang kebun sebelumnya udah resign, akhirnya sekarang Maseto lah yang bertugas sebagai tukang kebun di gereja itu. Suatu hari saat Maseto lagi bersih-bersih, dia tersenyum kepada dua orang suster yang sedang mengobrol. Tapi salah satu suster bernama Alessandra malah marah dan mengacungkan kapak ke arah Maseto. Suster lainnya bernama Fernanda berusaha untuk menenangkan suster Alessandra. Lalu datanglah kepala suster di sana. Kepala suster itu menjelaskan jika Maseto bukanlah orang jahat, melainkan tukang kebun baru yang menggantikan tukang kebun yang resign. He's Maseto! He's a deaf mute. He works for us. Father Tommaso hired him. Kemudian terlihat Maseto yang ingin beristirahat. Lalu muncullah suster Fernanda menyapa Maseto. Tapi Maseto diam aja karena dia lagi pura-pura bisu dan tuli. Setelah suster Fernanda menegurnya, Maseto pun mulai pura-pura bicara menggunakan bahasa isyarat. Kemudian pada malam harinya, Maseto menceritakan kesehariannya di sana kepada pendeta Thomas. Maseto bilang jika dia sangat suka tinggal di gereja itu. Pendeta Thomas lalu menasihati Maseto agar menjauhi para suster di sana, karena mereka tidak bisa mengendalikan emosi mereka. Sementara itu di tempat lain terlihat para suster yang sedang mabuk-mabukan menggunakan anggur perjamuan. Mereka juga mengajak suster baru yang masih polos bernama Ginevra. Awalnya suster Ginevra gak mau diajak minum-minum gitu, tapi setelah dibujuk oleh para suster yang lainnya, akhirnya suster Ginevra pun ikut minum. Di sana juga terlihat ada temannya suster Alessandra yang datang dari kota. Dia bernama Marta. Marta bertanya kepada suster Ginevra apakah dia pernah melakukan pergenjotan duniawi. Suster Ginevra pun menjawab belum pernah. Ternyata tidak hanya suster Ginevra aja, suster lainnya di sana juga belum pernah melakukan yang namanya pergenjotan duniawi. Marta lalu menceritakan betapa nikmatnya melakukan yang namanya pergenjotan duniawi. Para suster di sana lalu melepaskan semua pakaian suster Ginevra. Dan akhirnya suster Ginevra pun melakukan pergenjotan duniawi dengan suster Alessandra. Yap, mereka saling gesek tuh serabi lempitnya. Pagi harinya terlihat Maseto yang sedang berkebun. Tiba-tiba suster Fernanda menghampirinya. Terlihat mulai tumbuh benih-benih cinta di dalam hatinya suster Fernanda. Tanpa salam, tanpa permisi, suster Fernanda langsung nyosor ke mulut Maseto. Dan tanpa ragu, Maseto langsung menggenjot suster Fernanda di tempat itu. Tapi tak lama kemudian lonceng berbunyi dan itu tandanya suster Fernanda harus segera kembali ke gereja. Di tempat lain terlihat suster Alessandra dan Marta sedang membuat ramuan untuk membuat mereka tampak lebih cantik. Rupanya suster Ginevra melihat mereka yang sedang membuat ramuan. Lalu suster Alessandra dan Marta menemui Maseto di gudang. Suster Alessandra mengancam Maseto agar mau melakukan pergenjotan duniawi dengannya. Maseto pun hanya pasrah aja dengan keadaan itu. Mereka pun melakukan pergenjotan duniawi di tempat itu. Tapi saat Maseto akan mencapai puncaknya, suster Alessandra dan Marta pergi meninggalkannya begitu saja. Ditinggal pas udah mau ngecerit gak tuh? Masa norek? Suatu hari Maseto menyelinap ke kamarnya suster Fernanda melalui jendela. Tanpa banyak basa-basi lagi mereka langsung bercocok tanam saat itu juga. Tapi tak lama kemudian biarawati tua masuk ke kamar suster Fernanda. Untungnya biarawati itu tidak melihat suster Fernanda yang sedang mantap-mantap dengan Maseto. Tapi saking kagetnya melihat ada orang yang masuk, Maseto secara spontan mengeluarkan sepatah kata. Suster Fernanda pun kaget karena Maseto bisa bicara. Karena selama ini dia tahunya jika Maseto itu bisu dan tuli. Maseto pun lalu kabur melalui jendela. Scene berpindah dan terlihat suster Ginevra sedang membuat ramuan seperti dibuat oleh suster lainnya. Suster Ginevra berharap dia bisa jadi cantik dan Maseto tertarik dengannya. Lalu terlihat suster Fernanda yang meminta penjelasan dari Maseto tentang dirinya yang bisa bicara. Saat Maseto berusaha menjelaskan, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki. Suster Fernanda langsung bersembunyi dan Maseto berpura-pura tidur. Ternyata yang datang adalah suster Ginevra. Melihat Maseto yang tertidur, suster Ginevra langsung naik ke badannya Maseto dan menggenjotnya. Maseto pun terbangun. Kemudian suster Ginevra bilang kalau dia lebih menikmati ketika melakukan pergenjotan dengan wanita. Tapi tak lama kemudian terdengar lagi langkah suara orang. Suster Ginevra langsung bersembunyi dan menemukan suster Fernanda yang sedang bersembunyi juga. Ternyata yang datang adalah suster Alessandra.
Suster Alessandra mengancam Maceto agar ikut dengannya. Suster Fernanda dan Suster Ginevra mengikuti kemana Suster Alessandra membawa Maceto. Mereka terus mengikuti hingga ke sebuah hutan yang gelap. Mereka melihat Maceto yang terikat seperti hewan kurban. Ternyata selama ini Suster Alessandra adalah seorang penyihir. Dia berniat menjadikan Maceto sebagai tumbal. Tiba-tiba Suster Ginevra berlari ke arah ritual itu dan mengacaukan semuanya. Keesokan harinya mereka semua diadili oleh paus di gereja. Akhirnya terungkap jati diri mereka semua satu persatu. Para suster mengakui semua dosa-dosa mereka di hadapan paus. Akhirnya paus mencabut kependetaannya Pak Thomas. Pak Thomas memutuskan untuk menjadi biksu di sebuah kuil. Anjay, udah gak jadi pendeta langsung murtad jadi biksu ya. Sementara itu Maceto diserahkan kepada tentara kerajaan. Maceto langsung dipenjara untuk dihukum gantung oleh Raja Bruno. Tapi pada tengah malam saat para penjaga tidur, tiba-tiba Ginevra datang. Rupanya dia juga mengajak Fernanda dan Alessandra. Mereka berniat membebaskan Maceto, tapi dengan syarat Maceto harus kembali ke gereja itu lagi. Maceto pun menyetujui syarat tersebut. Akhirnya mereka berempat berhasil keluar dari tempat itu dengan perasaan bahagia dan film pun tamat. Itu tadi alur cerita film The Little House dari Nikmatin Alur. Sebelumnya gue minta maaf dulu buat umat Kristiani kalau film ini mungkin menyinggung kalian. Ini cuma buat hiburan semata ya. Sama sekali gak ada niat buat menghina kok. Di tim gue sendiri juga ada ya orang Kristen. Dan di sana biasa aja pas kita diskusi mau bahas film ini. Sekali lagi gue minta maaf ya, gak ada tujuannya buat menghina kepercayaan kalian. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Asik. Ya udah, sekian dulu video kali ini ya. Gue pamit undur diri. Gue Usop, I love you 3000.